Gaza kini berselimutkan debu dan dipenuhi tumpukan puing-puing reruntuhan. Tapi nama Hamas masih bergema. 2 tahun perang telah menghancurkan segalanya. Hamas kehilangan ribuan pejuangnya, gudang senjatanya luluh lantak, dan satu persatu pemimpinnya dibunuh. Israel mengeklaim telah menghancurkan 90% roket Hamas. Namun, sejak gencatan senjata berlaku sejak 10 Oktober 2025, aparat bersenjata Hamas kembali menampakkan diri di jalan-jalan Gaza. Mereka menertibkan warga, memburu kaki tangan Israel, dan berusaha membangun kembali kendali yang sempat runtuh. Pertanyaannya, setelah kehilangan begitu banyak kekuatan, sebesar apa sisa daya Hamas untuk melawan Israel di Gaza? Hamas telah kehilangan ribuan tentaranya, mesin-mesin tempurnya terkuras habis setelah 2 tahun perang sengit dengan Israel di Gaza. Melansir NBC News, pejabat militer Israel mengatakan setidaknya 90% roket Hamas telah hancur. Bahkan, Israel disebut telah berhasil menggagalkan kemampuan kelompok perlawanan Palestina itu untuk membangun lagi kekuatan senjata beratnya tersebut. Hal itu merujuk pada penghancuran Israel terhadap lokasi produksi hingga jalur penyelundupan yang biasa digunakan Hamas untuk membangun kekuatan persenjataannya. Mantan Direktur Dewan Keamanan Nasional Israel, Giora Eilan menduga 20.000 tentara Hamas tewas selama perang 2 tahun belakangan. Peneliti Institut Internasional untuk Kontraterorisme di Universitas Richmond, Israel, Shalom Ben Hanan, mengatakan kekuatan Hamas mungkin berkurang, tapi kelompok ini tidak sepenuhnya hancur. Hanan yang merupakan veteran di Shin Bet, mantan keamanan Israel itu menyebut Hamas masih bisa pulih kembali. Hanan mengatakan Hamas masih memimpin sekitar 15.000 hingga 25.000 pejuang. Sementara seorang pejabat militer Israel menilai 10.000 hingga 20.000 pasukan masih berada di bawah komando Hamas. Hamas mengandalkan rekrutan baru yang terdorong untuk bergabung setelah puluhan ribu warga sipil terbunuh oleh serangan Israel. Eilan menyebut Hamas tidak akan kesulitan untuk menyusun kembali kekuatan pasukannya. Eilan bahkan menyebut mereka yang baru direkrut cukup kompeten dan memiliki senjata pribadi. Kira-kira kekuatan apa lagi yang dimiliki Hamas selain pasukannya yang masih eksis? Di bawah tanah, kekuatan terbesar Hamas masih berdenyut. Meski senjata-senjata berat Hamas telah banyak yang dimusnahkan Israel, tapi terowongan Gaza masih jadi tulang punggung kekuatan kelompok ini. Sistem terowongan yang mereka bangun selama bertahun-tahun menjadi jalur kehidupan Hamas. Jalur itulah yang menghubungkan logistik, senjata, dan pasukan tanpa terdeteksi radar Israel. Eilan memperkirakan 70 hingga 80% terowongan Hamas masih utuh, dengan banyak jaringan yang masih tersisa tidak diketahui Israel. Bahkan, banyak diantaranya masih belum berhasil ditemukan oleh tentara Israel. Selama Hamas masih bisa mengakses terowongan, maka Hamas diperkirakan masih bisa membangun kembali kekuatan persenjataan yang 90%-nya telah dihancurkan Israel. Itulah mengapa Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz menyebut IDF akan mengalihkan perhatian untuk menghancurkan terowongan Hamas yang masih tersisa. Seorang pejabat militer mengatakan kepada NBC, yang terpenting dalam melucuti senjata Hamas adalah dengan menghancurkan lokasi produksi, jalur penyelundupan, dan sebagainya. Praktis, terowongan bukan hanya menjadi benteng militer Hamas, namun juga simbol akar perlawanan yang tak bisa dihapus dengan bom. Hamas mungkin masih bisa memulihkan kekuatan pasukan dan militernya. Namun, bagaimana dengan legitimasi kekuasaannya di Gaza? Secara politik, legitimasi kekuasaan Hamas di Gaza menurun. Hamas tak lagi memiliki program dan agenda politik yang kuat di Gaza.
Sejumlah warga Gaza juga kecewa dan menilai Hamas gagal melindungi rakyatnya dari kehancuran. Meski demikian, Hamas tetap faksi politik yang sempat memenangkan pemilihan legislatif di Gaza pada tahun 2007 lalu. Mereka menjalankan pemerintahan, mengatur layanan publik, dan menegakkan sistem hukum berbasis Islam. Kekuatan politik dan popularitas Hamas itulah yang menjadi komponen kunci dalam kemampuannya merekrut, membangun kembali persenjataan, dan menekan para pesaingnya. Faksi politik Hamas pun berbeda dari kelompok teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda. Hamas benar-benar memimpin konstituensi geografis yang sebenarnya. Elon menyebut Hamas adalah representasi rakyat Gaza dan bukanlah organisasi teroris yang tiba-tiba muncul untuk menebarkan ketakutan dan teror di suatu wilayah. Di luar Gaza, kelompok ini juga memperoleh kemenangan naratif. Pandangan dunia mulai bergeser. Karena Israel terbukti melakukan genosida sesuai laporan PBB, posisi moral Hamas di mata masyarakat Arab menguat. Gaza kini mungkin hanya hamparan puing dan debu. Tapi di balik keruntuhan itu, semangat perlawanan belum benar-benar padam. Hamas mungkin tak lagi sekuat dulu. Namun kekuatan kelompok ini tak hanya pada roket dan senjata berat. Tajinya masih kuat untuk membangun pasukan dengan merekrut anak-anak muda, dan terowongan Gaza masih kokoh menjadi tulang punggung kekuatannya. Bahkan, sisa kekuatan politik Hamas belum sepenuhnya hilang. Militer Israel mungkin mampu menghancurkan infrastruktur, tapi belum berhasil menghapus ideologi Hamas yang mengakar kuat di tanah Gaza. Dari permukaan, Gaza tampak sunyi. Namun di bawah tanah, perlawanan itu masih belum berakhir. Kira-kira, bisakah Hamas mempertahankan legitimasi politiknya di Gaza tanpa mengandalkan kekuatan senjata? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.